Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahmat yang saleh yang saleha yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. 'Allamahal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana liyatgha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصحة الأمة وجاهد إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian pada pagi yang cerah di hari Senin mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jejak langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini kita umat muslim di Indonesia wabil khusus seluruh dunia bahkan kaget dengan terjadi yang sangat merusak citra Islam itu sendiri. Padahal Islam adalah agama yang suci, yang tidak mengajarkan kepada pengikutnya tentang kekerasan. Nah, seandainya mereka yang melakukan kekerasan tersebut membaca hadis yang insya Allah kita bahas dan sudah Bapak bahas kemarin, tapi sekadar mengulangi untuk mengingatkan kita tentang hak sesama muslim, ya, tentang hak seorang muslim. Nah, bagi mereka yang melakukan pemboman di Sulawesi, bagi mereka yang melakukan pemboman terhadap pemerintah kemarin di misalnya di Mabes Polri, dan teroris di mana-mana ditangkap, coba anak-anakku sekalian kita renung bersama tentang hadis ini. Mudah-mudahan menggambarkan kepada kita betapa mulianya Islam mengajarkan dan bisa juga menjadi cambukan buat kita untuk selalu senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Dalam hadis yang insyaallah Bapak bacakan dan juga Bapak jelaskan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui sahabat yang mulia dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Bapak ulangi, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslimnya lain, saudara muslim yang lain itu ada 6. Yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi seorang muslim tersebut untuk memenuhi hak-hak kaum muslimin yang lain atau saudara muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqaitahu fasallim alaihi." Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka berilah salam. Assalamualaikum. Jangan engkau diam. Ya, Anda harus bergaul. Anda harus bertanya apa kabarnya. Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum ya akhti. Kaifa halak? Apa kabar? Apa keadaanmu? Karena itu akan mencarikan suasana dalam kita berkomunikasi. Jadi hak seorang muslim adalah idza laqaitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan dia, saudara seiman, semuslim, maka ucapkanlah salam.
Assalamualaikum. Yang lebih sempurna lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika saudara muslim mengundangmu. Nah, mengundang ini dalam pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala an yang dimaksud adalah walimatul ursh, atau dalam hal undangan pernikahan. Misalnya ada saudara yang undang pernikahan, akhi, ukhti, antum datang ya ke tempat undangan saya menikahkan anak saya, atau abang saya mau nikah, atau teteh saya mau nikah, atau kakak perempuan, maka kita wajib untuk datang, karena itu merupakan menjadi hubungan erat dalam persaudaraan. Kemudian anak-anak sekalian, wa idza stansahka fansahhu, apabila dia meminta engkau untuk beri nasihat, maka berilah nasihat. Karena pada dasarnya diri kita sebagai manusia, insan manusia adalah tempatnya salah, tempatnya khilaf. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu penuh dengan nasihat. Bagi saudara kita yang khilaf, yang melakukan dosa, yang melakukan kemungkaran, ayo kita nasihat. Apabila dia minta nasihat, maka berilah dia nasihat. Bahkan salah satu adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita selalu senantiasa memanggil orang untuk beri nasihat kepada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu, apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah, maka kita mendengar ketika dia memuji Allah, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bersin, alhamdulillah, maka kita kembali mendoakan saudara kita saat bersin. Kemudian wa idza marid fa'adhu, apabila saudara muslim kita sakit, maka kita jemput, datang, memberikan dia motivasi, memberikan dia kesenangan, beri kita keperhatian terhadap dia, maka akan semangat hidupnya, semangat ibadahnya, semangat solidaritas terhadap musuh akan bangun. Dan ketika Anda sakit, dia juga akan semangat dan sungguh-sungguh untuk mendoakanmu dan menjenguk. Maka anak-anakku sekalian, lihat ini hadis ini, nanti Bapak akan gambarkan berkaitan dengan realita yang terjadi pada bangsa kita. Wa idza mata fatbi'hu, bila dia meninggal maka antarlah mayatnya tersebut sampai ke makam kuburan. Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, kalau mereka yang melakukan teror, mereka yang melakukan pemboman di mana-mana mengatasnamakan jihad fisabilillah, mengatasnamakan Islam, ketika dia membaca ini hadis, memahami hadis, maka Islam sangat rahmatan lil alamin. Islam sangat penuh kasih sayang daripada yang dia bayangkan. Perhatikan. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu ucapkan salam. Lihat terorisme, lihat mereka yang melakukan pemboman, walaupun dia orang kafir, hatta dia orang Nasrani, hatta dia orang kafir, tidak boleh kita merusak tanpa hak. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, ketika Islam sudah menyebar begitu luar daerah Syam dan sekitarnya, Mesir, Palestina, Syria, tempat-tempat ibadah orang-orang Nasrani, gereja, wihara dijaga oleh kaum muslim, tidak boleh dirusakin, dan mereka masuk atas perlindungan Islam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mencintai sesama muslim merupakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang muslim terhadap muslim yang lain itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim.
Al-bunyan asyadu ba'dun ba'dha, seperti satu bangunan yang saling menguatkan yang lain. Apabila satu bangunan tersebut runtuh, maka sakitlah seluruh bangunan tersebut. Begitulah seorang muslim. Ketika saudaranya sakit, dia juga akan merasakan sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lihat ini hadis. Anak-anakku sekalian, pelaku teror apakah paham ini hadis? Yang merusak falsafah umum, bahkan menyebabkan kematian. Berarti Islam sangat menganjurkan dalam jihad fisabilillah. Jihad yang dianjurkan, jihad yang dibawa bandara naungan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau merusak fasilitas umum. Jangan sampai engkau menebang pohon, merusak fasilitas, merusak hutan di jalan. Kenapa? Karena daun tumbuh-tumbuhan itu akan mendoakan kebaikan buat kaum muslimin. Pelaku teror merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang sangat merusak martabat dan Islam itu sendiri. Padahal Islam adalah ajaran yang penuh kasih sayang, yang selalu senantiasa menghormati hak-hak sesama muslim. Faedah hadis, anak-anakku sekalian, ada beberapa faedah hadis yang Bapak bawakan buat teman-teman sebagai renungan buat kita semua dan juga buat ayah bunda semua. Yang pertama adalah agama Islam adalah agama kasih sayang dan mengajarkan kepada pengikutnya untuk memenuhi hak-hak terhadap sesama muslim. Jadi Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian, dan mengajarkan kepada pengikutnya untuk memperhatikan terhadap hak-hak sesama muslim. Yang kedua, seorang muslim yang dimaksudkan dalam hadis yang dinaikkan haknya di sini adalah muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman, seperti perdukunan, praktek sihir, ya, mengingkari salah satu syariat Islam, mengingkari syarat iman. Kalau dia muslim, walaupun dia pelaku dosa besar, misalnya dia tidak sholat, dia mengundang, maka kita wajib datang memenuhi undangan tersebut. Apabila kita sanggup untuk menasihati saudara kita, maka tentu berilah nasihat dengan nasihat yang penuh kelembutan. Kemudian ketiga, mengucapkan salam merupakan tanda cinta kita terhadap saudara. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas engkau, wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai temanku, wahai kaum muslimin seluruh dunia. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Di dalam seorang muslim di dalamnya bisa ada dua keselamatan dari penyakit. Kemudian kedua, kejelekan, maksiat serta selamat dari neraka. Yang kedua, doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan, dan ketiga doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Jadi itulah hikmah daripada mengucapkan doa ketika bertemu. Assalamualaikum, afsus salam bainakum. Kemudian poin yang keempat, hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Tetapi tentunya ada salam yang dalam syariat dibatasi. Tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis jika menimbulkan godaan atau syahwat. Misalnya ada akhwat yang lewat, assalamualaikum, gitu. Ada salam, ada udang di balik batu. Nah, ini dilarang dalam syariat Islam. Kemudian anak-anakku sekalian, orang yang memulai mengucapkan salam itu disunnahkan. Nah, bagi mereka yang mendengar salam wajib menjawab. Jadi misalnya bapak biasanya kita di kelas, assalamualaikum anak, maka wajib anak menjawab waalaikumsalam. Adapun bapak mengucapkan salam,
itu hukumnya sunnah. Dan bagi teman-teman yang mendengar salam tersebut wajib untuk menjawab sah. Kemudian anak-anakku sekalian, takhrij hadis yang dimaksud adalah hendaklah menghadir undangan. Hadis yang dikaji ini menunjukkan undangan tersebut umum, tetapi sebagian para ulama mengkhususkan berkaitan dengan undangan walimatul urs atau undangan pernikahan. Ya. Karena wajib memberikan nasihat kepada saudara kita apabila dia meminta nasihat. Apabila dia tidak meminta, maka tidak wajib bagi kita untuk menasihati. Ya, misalnya ada teman kita, saudara kita, misalnya habis bisnis, Allah beri dia ujian. Bisnis yang dia pimpin, perusahaan yang dia pimpin, ternyata qadar Allah bangkrut. Ketika kita melihat dia sedang bangkrut, sedang kesusahan, apabila dia minta nasihat kepada kita, maka setelah beri nasihat, tentu nasihat yang penuh kelembutan. Nasihat yang mendorong dia untuk mendekatkan dia kepada ketakwaan kepada Allah. Nasihat memberi dia motivasi untuk selalu senantiasa sabar, sebagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, wajib mengucapkan tasmid yarhamukallah ketika dia bersin. Alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah, kemudian dia menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang ke-8, menjenguk orang sakit. Menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama adalah sunnah. Menjenguk orang sakit, menurut pendapat mayoritas ulama adalah sunnah. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika dijenguk adalah kerabat dekat yang masih punya hubungan mahram dengan kita. Misalnya abangnya sakit, dia nggak jenguk, padahal itu wajib bagi diri yang ada hubungan mahram dengan kita. Tetapi di luar daripada itu hukumnya sunnah. Misalnya ada teman kita baru masuk di kelas 5A maupun 5B. Dari misalnya dia baru datang dari Palestina, baru tinggal di Indonesia dan sekolah di Indonesia. Masuk di Asyafi dan dia sakit, maka bagi kita teman-teman kelas 5A maupun 5B, hukumnya sunnah menjenguk orang yang sakit. Jikalau dia menjadi wajib kalau yang sakit tersebut adalah ada hubungan darah atau ada hubungan mahram dengan kita, maka wajib dijenguk. Yang dijenguk di sini adalah orang yang sakit secara umum, baik yang sakit masih dalam keadaan sadar atau tidak. Nah, begitu pula dianjurkan kepada kita datang menjenguk tidak diketahui kehadirannya oleh orang yang sakit. Jadi dianjurkan ketika kita menjenguk jangan sampai kita kasih kabar, artinya kita kasih door prize. Tiba-tiba datang, ucap assalamualaikum, maka akan timbul semangatnya luar biasa. Karena Pak Rahmat punya pengalaman. Masya Allah, ya, ketika umumnya Halimah sakit, itu datang teman-teman masa kuliahnya datang, timbul semangat, padahal sakitnya lumayan parah dan sakit itu tidak boleh gerak. Datang tidak kabar ke Pak Rahmat, tidak kabar ke Halimah, dan itu menimbulkan semangat luar biasa. Nah, ketika dianjur, salah satu trik untuk kita menjenguk orang sakit adalah salah satunya kita datang, kita ketahui dia benar-benar sakit, dan kita datang jangan salah beri kabar, kita langsung beri support, memberikan motivasi semangat bagi yang sakit. Kemudian 10, kita diperintahkan untuk mengantar jenazah ke pemakaman umum adalah fardu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi anak-anakku sekalian, misalnya kita pergi ke satu tempat, ada saudara muslim yang wafat, kemudian disolat di masjid, maka sunnah bagi kita
untuk ikut sholat dan mengantarkan jenazah ke tempat makam, baik jenazah tersebut kita kenal ataupun tidak kita kenal. Sunnah yang diajarkan adalah kita mengantar ke tempat pemakaman atau TPU. Jadi itulah anak-anakku sekalian, Islam selalu senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut terhadap muslim dan juga apalagi menghargai sesama muslim dan juga menghargai agama-agama di luar daripada Islam. Mudah-mudahan daripada pembahasan yang singkat ini bisa menambah wawasan buat anak-anak para rahmat kasih dan kelas B menjadi anak yang saleh dan salehah, dan Bapak doakan mudah-mudahan tubuh besar kalian semua terhindar dari pemahaman-pemahaman yang merusak Islam. Wabillahi taufiq hidayah. Bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.